Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Hari ini hari Jumat 8 Agustus 2025. Kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan. Yang pertama kita awali dari XAU USD. Apakah hari ini ada pengaruh signifikan dari histori yang ada ya? Kalau kita lihat dari secara teknikal, ini pergerakannya masih sebenarnya tergolong sideways atau konsolidasi. Apakah ada isu yang lebih signifikan di luaran sana atau di eh, kondisi globalnya? Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar ketidakharmonisan antara Donald Trump dengan Federal Reserve ya, di mana ada beberapa pejabatnya yang akan mengundurkan diri, bahkan sudah mengajukan. Kemudian Donald Trump juga menyerukan kepada Jerome Powell untuk melakukan hal yang sama, yakni mengundurkan diri, karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Agungnya bulan Mei kemarin, bahwa presiden tidak berhak memecat atau memberhentikan ketua Fed ya. Sehingga yang ada adalah bagaimana menekan supaya mengundurkan diri ya. Karena dianggap belakangan ini tidak mendukung kebijakan Donald Trump yang mengenakan tarif yang cukup signifikan. Dari data ekonomi Amerika Serikat ya, lapangan pekerjaan terbaru menunjukkan masih melemah. Jumlah lapangan kerja masih bertambah, kemudian pengangguran juga naik. Data ini tentu bisa memperkuat ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve tentunya untuk pada bulan September mendatang. Yang tentu ini membuat satu dorongan atau satu semangat untuk pelaku pasar untuk melakukan aksi belinya. Sementara dari kondisi global dan perang dagang, di India harga emas di pasar sudah mencapai 102.000 rupiah per 10 gramnya. Nah, tentu terdorong oleh ketegangan tarif global, pelemahan rupiah, serta pembelian oleh Bank Sentral Tiongkok. Pelemahan dolar juga mendorong harga emas lebih tinggi ya, dalam beberapa hari terakhir ya, yang didukung oleh ketidakpastian kebijakan moneter dan kritik terhadap Fed, ya, tentu bisa memperlemah kekuatan atau posisi US dollar. Nah, itu isu pentingnya untuk mungkin teman-teman bisa baca, bisa pahami, dan bisa dilihat dari berbagai media yang tentu nanti bisa mempengaruhi bagaimana kita nanti mengambil satu analisis ke depan di dalam mengambil keputusan entry-nya, supaya kita tidak terlalu jauh melenceng. Baik, dari sisi teknikal saya akan coba gunakan yang indikator dulu, indikator yang dasar dulu. Pertama kita lihat dari sisi moving average. Moving average-nya ini masih berada di area netral ya. Masih berada di area netral, tidak ada yang signifikan, condongnya masih belum ada. Kalau kita melihat dari RSI ya, dari RSI-nya juga sama, berada di tengah dan mendatar. Ini artinya kondisi masih sideways. Dari moving average convergent divergentnya, meskipun sudah mulai menipis ya, mendekati angka 0, mendekati netral juga, kalau kita lihat merah sudah mulai melemah, kemudian belum juga sampai pada titik di atas 0, sehingga ini masih sedikit koreksi kecil ya, sedikit koreksi turun.
namun tidak terlalu signifikan meskipun ada lompatan, tadi sempat ada lompatan, kemudian disusul dengan pergerakan-pergerakan merahnya. Sekali lagi masih berada di baris jajaran baris naik, belum ada tanda signifikan yang ini akan mengindikasikan turun sangat kuat. Ya, kalaupun dia naik karena tren panjangnya juga naik, namun demikian perlu kita waspadai kondisi naik dalam beberapa hari terakhir ini juga ada banyak penolakan ya, sekalipun tidak juga signifikan. Dari indikator ini masih mengindikasikan netral bullish ya. Kemudian kalau kita lihat dari murni dari candlestick ya, price actionnya, kita lihat masih ada kecondongan menuju ke atas ya. Sempat ada lompatan ke atas, kemudian diikuti dengan momentum bearish, kemudian juga ditolak lagi. Nah, kalau kita lihat dari trend line ya, dari garis tren ini juga masih menuju ke atas ya. Ada perlawanan kecil ya, maka kita sebut ini masih netral atau sideways, namun lebih condong sedikit ke atas. Kalaupun nanti ada kekuatan buyer, mungkin juga tidak terlalu signifikan ya. Karena di sisi sebelah kiri ada resisten ya, kemungkinan kalaupun naik nanti maksimum di 34, 31 berada di resistennya. Kemudian kita coba untuk lihat di time frame H4-nya. Di H4-nya juga masih mengindikasikan berada di jajaran baris naik. Belum ada petunjuk signifikan untuk bergerak turunnya. Karena itu kita fokuskan ke buy. Kita melihat bagaimana nanti kita menempatkan posisi buy kita ya. Sebenarnya ini sudah ada petunjuk akan bergerak naik, hanya belum kuat. Kita masih menunggu hingga kira-kira di 3394 ya, kira-kira di 3394 ini sudah lebih dari cukup untuk mengkonfirmasi kekuatan bullish, atau kita tarik sedikit di atas 50%-nya ya, di atas 50%-nya berbenturan dengan level psikologis yang hari kemarin, sehingga kita angkat sedikit di atasnya dengan tetap memperhatikan antara running hari ini juga tidak terlalu jauh, sehingga nanti tidak terlalu jauh juga nanti dalam penempatan atau tersentuhnya posisi itu. Baik, kita perkirakan untuk naik ini kalau sudah melewati di level psikologisnya atau retracement-nya, maka ada kemungkinan akan bergerak naik ya. Kita coba untuk ukur lagi dengan menggunakan retracement ya, ternyata masih kurang sedikit ya, naik sedikit di atasnya, sehingga nanti betul-betul kita tidak terjebak ya. Kalaupun kita menempatkan lebih rendah ya, maka kita siapkan antisipasinya saja ya. Saya lebih condong di 3399 atau mendekati 3400 ya. Kita tempatkan untuk pertama di 3399, ini untuk posisi pertama buy. Tentu nanti kita targetkan di atas dari resistennya dia hanya sekitar 90 pips, sehingga masih belum cukup ya. Kita bisa menempatkan di atasnya lagi dengan target kisarannya 1300 atau 130 pips. Nah, kita tempatkan di sana untuk target terdekat di 3412 atau 11, silakan nanti disesuaikan saja. Untuk selanjutnya kita menempatkan yang kedua, jika masih belum ada tanda-tanda penurunan, belum ada tanda perubahan warna signifikan, maka kita bisa menempatkan target berikutnya berada di resisten, mendekati resisten. Kemudian nanti juga kita jadikan sebagai area uji bullish ya, sekaligus menjadi resisten lagi. Oke, agak panjang, namun
masih berpotensi 3426 poin sekian ya. Untuk maksimum hari ini kita akan buat yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kita menyesuaikan range dari beberapa hari terakhir, tidak ada yang terlalu mencuat ya, kecuali hari Jumat ya, kecuali hari Jumat. Namun karena ini juga hari Jumat, tentu peluang sampai di sana ada ya, ada rilis news, coba bukan signifikan, sehingga kita lebih turunkan ya dari sekian menjadi lebih rendah. Kita akan perkirakan nanti sampai di sini ya, di bawah ini ada penolakan, kita sambung ke sebelah kiri ya, biar nanti betul-betul menjadi area yang signifikan, area uji sekaligus menjadi area jenuhnya. Yang di atas pun demikian, kita akan perkirakan naik itu sedikit di atas target ya, bahkan kalau kita tarik ada level psikologis pada tanggal 23 Juli ya. 23 Juli ini ada harga tertingginya di 3438. Nah, kita tempatkan di sana sebagai area jenuh belinya. Oke, kita tandai untuk area jenuh beli, atau mungkin kita targetnya kita turunkan sedikit ya, di 3438. Nah, karena ini dekat, maka kita turunkan sedikit yang target kedua. Target kedua kita tempatkan di harga 3424 ya, turun 2 poin ya. 3424 poin sekian. Baik, ini untuk simulasi yang di atas, sehingga kalau saya tarik garis kira-kira ini satu tren. Nah, ini kira-kira nanti kalau dia naik akan seperti ini, kemudian akan koreksi lagi, kemudian bergerak naik lagi ya. Simulasi ini kalau nanti terpenuhi akan seperti ini kira-kira. Jadi fokus utama atau prioritasnya masih akan condong ke atas. Nah, namun demikian meskipun fokus kita ke atas, tidak menutup kemungkinan nanti sampai pada resisten di sana akan ada penolakan, sehingga nanti kalau ada penolakan kemudian sudah mulai ada petunjuk membalikan, ada konfirmasi, tentu kita harus membuka diri, tidak bersikukuh dengan kondisi yang ada. Kalau betul-betul sudah berubah, sehingga harus dilepas, kemudian kita ikuti tren yang ada. Dari sisi bawah kita nanti uji pada resisten di sini, sehingga kita menempatkan untuk selnya kita tempatkan di kisaran di bawah low yang running, kira-kira di naik sedikit lah ya, hampir memakan semua hijau saat ini. Kalau dia sudah berubah menjadi warna merah atau di bawah sedikit dari level low-nya, maka akan kemungkinan dia bergerak turun, atau kita uji di lingkaran warna kuning di sana ya, di bawahnya sedikit boleh. Kita tempatkan selnya di 3382. Kemudian targetnya yang terdekat berada di support terdekat, di situ ada, kita ambil yang di sini. Kita ambil yang di sini kira-kira kira-kira 1300, 130 pips ya. Kemudian yang kedua kita menempatkan target nanti di berapa ini? 3355 ya, area target yang kedua. Tadi target yang pertama di 3368, ini target yang kedua di 3355. 3368 yang pertama tadi ya.
Oke, nah sekarang karena titik jenuhnya cukup berdekatan, kita coba untuk pertimbangkan ada banyak sentuhan di sana. Kita pertimbangkan banyak sentuhan lagi yang lebih besar ya. Pertama di tanggal 14, kemudian tanggal 28, kemudian tanggal 4 Agustus ini banyak sentuhan, maka kita bisa pindahkan ke sini untuk area jenuh belinya ya. Oke, ini area jenuh beli. Kita kasih marking ya, tandai area jenuh di 3343, di 3343. Oke. Sekali lagi silakan diuji nanti di area pentingnya, target menjadi area uji sekaligus menjadi support resistennya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.